Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini tentang apakah Kristus real bagi Anda. Saudara, mari kita membuka Galatia pasal keempat ayat 19. Kita membaca bagian ini. Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, saudara, tanda bahwa kita sungguh percaya kepada Yesus adalah Yesus semakin real dalam kehidupan kita. Rupanya menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Yesus tidak hanya sebuah kebenaran ilahi yang abstrak, namun seorang pribadi yang konkret, yang mempengaruhi hidup kita secara radikal. Radikal berasal dari kata Latin radik atau akar. Berarti pengaruh Yesus itu begitu mengubah kita dari akar sampai ke seluruh bagian hidup kita. Dari akar sampai ke seluruh bagian hidup kita. Nah, perjumpaan dengan Yesus mengubah seperti seorang Saulus, seorang serigala buas pemangsa domba, menjadi Paulus, gembala sejati, penjaga domba. Tanpa Kristus, Paulus hanya mampu menjadi serigala berbulu domba. Nah, saudara, mari kita perhatikan perubahan hidupnya yang radikal dalam dua ayat yang kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan kita lihat perubahannya dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 dan 32. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah, saudara, itulah perubahan diri Paulus. Injil mengubahnya dari pemimpin yang berhati serigala menjadi pemimpin yang berhati gembala. Ia tidak lagi mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri, tetapi mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Mari kita terapkan hal ini dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apakah kita masih sering khawatir dalam kehidupan ini? Nah, jikalau iya, nah saudara, kita lebih merasakan kegaulauan hidup, ketidakmenentuan hidup ini lebih real daripada apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sedang lakukan, dan apa yang Yesus terus lakukan untuk Anda. Anda tidak perlu sepatunya percaya bahwa Ia telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri Anda dan meneruskannya pada akhirnya sampai pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Anda masih sering kecewa dan putus asa, tersinggung dan marah. Itu karena apa yang orang katakan tentang Anda lebih real dibanding dengan apa yang Yesus katakan tentang Anda dan kepada Anda. Opini dan pendapat orang lain akan terus mengganggu Anda sampai Anda berkata, nah, kalau Yesus sudah mati bagiku ketika aku tidak peduli dengan Dia. Nah, saudara, jikalau kita bisa merenungkan hal itu, kita bisa mengerti bahwa kita tidak perlu peduli dengan opini dan pendapat orang lain terhadap kita. Nah, saudara, jikalau kita mengeluh kepada Yesus ketika hidup ini menghimpit kita, mengapa ini terjadi padaku? Kalau Yesus mengasihi saya, mengapa ini terjadi? Nah, bila Anda bertumbuh mengalami kasih Tuhan yang panjang, lebar, dan tinggi itu, nah, saudara, kita akan berkata, kesulitan hidupku besar, namun kasih Allah jauh lebih besar, dan tentunya Ia akan menolong saya melewati kesulitan tersebut. Nah, saudara, jikalau Yesus memiliki kuasa di atas segala kuasa, namun rela menjadi lemah untuk mendekatkan diri dengan kita ini, orang-orang lemah, supaya kita beroleh kuasa tersebut. Orang yang berkuasa selalu memamerkan kuasanya untuk menyatakan bahwa ia lebih berkuasa dibanding orang lain. Tapi orang yang paling berkuasa itu justru tidak memakai kuasanya
agar ia dapat melayani orang lain. Yesus memiliki kuasa untuk leburkan pemuka agama dan tentara Romawi. Tetapi ia sama sekali tidak melawan ketika ia dihina, diludahi, dipukuli, disalib. Ia yang menciptakan jagat raya ini dengan perkataannya. Namun tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya sehingga bisa meluluh lantakkan musuh-musuhnya. Yang Yesus ucapkan justru kalimat-kalimat yang begitu agung. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, bila fakta Yesus dihina, difitnah, sampai digantung kayu salib menjadi satu yang real bagi kita, kita akan dimampukan menghadapi segala jenis hinaan, fitnaan, dan cercaan orang lain terhadap kita. Bahkan Anda akan dimampukan untuk mengampuni orang yang melakukan hal itu kepada Anda. Nah, saudara, itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Dan biarlah itu terus menjadi real dalam kehidupan kita, mengakar dalam kehidupan kita. Dan bila kita boleh meminta Roh Kudus untuk boleh menolong kita semakin mengakar dalam Kristus, menghayati prinsip hidup Kristus, pikiran Kristus, dan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami telah melihat apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan, sehingga Engkau rela meninggalkan segala sesuatu untuk mendekat kepada kami. Dan Engkau tidak menggunakan kuasa-Mu dan perkataan-Mu, Tuhan, untuk menghancurkan kami. Namun Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mengerti pergumulan kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus boleh hidup sesuai dengan kasih-Mu, sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh terus menguatkan kami menghadapi kehidupan kami yang terus tidak menentu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Berkatilah sepanjang kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.